Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Istriku, pemuja pesugihan pocong. Siang itu warung soto Akmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto memang selalu penuh sesak pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga keluarga muda, bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya warung soto Akmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asyik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa saja. Konon justru setelah tidak berada di warung Akmadi, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan. Yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku sesuatu yang aneh berwarna putih, menyerupai wujud pocongan. Dari beberapa pemotretan, hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocongan tersebut ternyata cepat menyebar, termasuk gambarnya juga menyebar dari handphone ke handphone lain. Setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocongan yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung tersebut. Herannya setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibatnya isu itu warung makan milik Akmadi sepi pembeli. Akmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dahulu, mungkin karena warungnya sepi. Akmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang, tapi capek karena tidak ada pembeli, tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Dalam hati, lelaki ini terus bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu, warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu sebelum menutup warungnya, Akmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu warung soto milik Akmadi yang ada di kota Mojokerto itu tak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka, mulai pukul 9 sampai dengan 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Akmadi seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang dari luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya jika kebetulan melintasi kota onde-onde ini. Di samping rasanya yang memang enak, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar pukul 9 malam, Akmadi menutup warungnya. Ia menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan kiri. Barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatannya tak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam, yang masih buka. Sebelum menutup warungnya,
Ahmadi sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam batin. Mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebab dulu sewaktu warungnya ramai, ia lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Karena itu ia harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah malam itu. Usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual warung sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada temannya yang asal Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warung Mudi?" tanya temannya tersebut. "Belum. Memangnya ada apa, No?" Ahmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci. Mulai dari foto salah seorang yang katanya di bangku pocongan, sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipaku pocongan lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocongan, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran, sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Batin lelaki ini. Tapi, sampai di ruang tengah dan dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang, menyerupai pembacaan mantra itu. "Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit." Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Setelah itu, suasananya kembali sunyi. Saat Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata dalam kamarnya istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocongan itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sri Hatun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. "Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini, semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi. Tapi sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini," ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. "Jadi selama ini diam-diam kamu memuja pesugihan pocong, Sri? Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita, Sri?" tanya Ahmadi, seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sri Hatun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia diam, seperti
mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya, dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak semata wayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga, jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya. Konon selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, dagangan, dan sejenisnya. Caranya, pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sri Atun, istri Ahmadi, tentu saja tak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejap mata. Tapi, siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Perjalanan pulang melayat yang mendebarkan. Malam Selasa tanggal 3 Juni 2013, seperti biasa. Tahun 2000, saat itu Pak Asuri masuk kantor seperti biasanya jam 8 pagi. Kantor beliau terletak di sekitar Stadion Sepak Bola Mandala Krida, Yogyakarta. Saat sedang mengerjakan tugas-tugas dari kantor, sekitar jam 10 pagi ada pengumuman dari penerangan kantor yang mengabarkan berita kematian. Karena ada salah satu pegawai di instansi itu yang meninggal dunia. Pak Asuri sempat terkejut, karena yang meninggal adalah temannya sejawat sebagai Satpol PP. Dan rencananya nanti sepulang dari kantor setelah maghrib akan menjenguk ke rumah Pak A, yang memang hampir 1 minggu ini sedang mengalami sakit. Rencananya akan menjenguk bersama salah satu temannya, katakanlah Pak Jiri. Ya, namanya rencana manusia, tapi Tuhan yang berkehendak lain. Rencana diubah akan melayat malam hari saja. Pemakaman akan dilaksanakan besok. Tapi karena kebetulan besoknya ada tugas dari kantor yang tidak bisa ditinggalkan, lalu setelah berbicara dengan Pak Jiri, disepakati jam 7 malam akan berangkat dari rumah Pak Asuri. Pak Jiri akan menjemput beliau dan berangkat bersama-sama menuju rumah duka. Jam 7 malam kurang, Pak Jiri pun datang, dan setelah menunggu sebentar, akhirnya Pak Asuri dan Pak Jiri dengan berboncengan sepeda motor pun berangkat menuju ke lokasi. Pak Asuri yang berada di depan karena beliau tahu lokasi rumah almarhum Pak A yang kebetulan tidak jauh dari kampung kelahiran beliau di daerah Piungan. Melewati jalan tembus dari daerah Berbah ke arah Piungan adalah pilihan jalan yang akan dilewati karena lebih singkat dan tidak terlalu ramai daripada harus melewati jalan raya Prambanan, Piungan yang ramai tapi harus memutar terlalu jauh. Tidak sampai setelah setengah jam perjalanan, sampailah mereka di lokasi rumah duka. Lalu setelah memarkirkan motor, masuklah mereka ke dalam untuk mendoakan bagi kedamaian dan ketentraman arwah Pak A, dan memohonkan kepada Allah akan pengampunan dosa bagi almarhum. Setelah itu menyalami keluarga yang berduka dan menguatkan mereka. Kemudian dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Lalu berdua membaur dengan warga yang ada dan saling berkenalan, lalu mengobrol tentang almarhum dan keluarga, serta ikut mendengarkan rencana tentang pemakaman almarhum. Tak terasa hampir 2 jam lebih mereka di sana karena dianggap sudah cukup lama dan sudah tidak ada kepentingan lagi
Akhirnya mereka berpamitan kepada keluarga almarhum. Sekalian permintaan maaf dan izin untuk tidak bisa menghadiri acara pemakaman jenazah karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan untuk besok harinya. Juga mereka pun memohon pamit kepada warga yang hadir di sana. Lalu mereka pun meninggalkan lokasi. Tapi Pak Asuri tidak langsung pulang, tapi mampir sebentar ke rumah saudaranya untuk sekedar menjenguk keluarga yang ada. Sekalian mau buang air kecil dan tepat jam 11 malam, mereka berdua pun pulang dari Piungan. Sebagai gambaran, jalan tembus Berbah ke Piungan adalah jalan aspal yang cukup besar. Cuma masalahnya daerah yang harus dilewati adalah sawah-sawah. Rumah pun tidak terlalu ramai. Hanya di lokasi tertentu saja dan selanjutnya sepi lagi. Ada 2 kuburan dari arah kanan dan kiri yang mengapit jalan. Jadi sering disebut kuburan kembar. Lalu harus berbelok-belok kiri dan kanan. Setelah itu ada semacam kuburan Cina sepanjang jalan sekitar 200 meteran panjangnya. Dan hutan kecil pohon jati yang sepi. Lalu ada jembatan yang juga terkenal keangkerannya. Dan setelah dari jembatan sekitar 100 meter, ada kuburan umum lagi. Saya pernah melewati jalan tersebut dan memang kalau sudah di atas jam 9 malam, memang sudah sepi jalan tersebut. Tapi terkadang saya lebih memilih jalan besar yang ramai kalau pulang agak malam dari mengunjungi paman di daerah sana. Penerangan jalan, jangan ditanya, tidak ada sama sekali. Jadi kalaupun ada, tidak seterang penerangan di jalan besar. Jadi, kalau tidak bertemu dengan mobil atau motor dari arah berlawanan, kita harus berhati-hati dalam membawa kendaraan mobil atau motor. Dan sebagian besar, kiri dan kanan jalan adalah daerah persawahan. Saat dalam perjalanan pulang itu, Pak Jirih mulai ribut karena ketakutan harus melewati kuburan umum, jembatan dan kuburan Cina. Karena dia melihat ada putih-putih loncat dari arah seberang kuburan menuju masuk ke kuburan. Mas, apa itu? Di depan dekat kuburan itu yang loncat-loncat? Tanya Pak Jirih. Pak Asuri menjawab, apa? Oh, nggak ada apa-apa. Itu paling-paling kambing yang lepas nyebrang. Di sini kan banyak yang pelihara kambing. Padahal beliau tahu ada si Poci lagi nyebrang ke kuburan. Takut ya takut, tapi beliau hanya percaya Tuhan akan melindunginya dari gangguan makhluk gaib. Juga supaya Pak Jirih tidak mikir terlalu macam-macam dan menenangkan beliau. Tapi Pak Jirih sudah terlanjur ketakutan. Dipeluknya erat-erat Pak Asuri dari belakang, sampai-sampai beliau nggak bisa bernafas. Ngapain pakai peluk kenceng kayak gini? Aku nggak bisa bernafas kalau kayak begini, kata Pak Asuri. Pak Jirih membalas, maaf mas, sambil tetap nempel kayak lem di belakang punggung Pak Asuri. Takut ya aku mas, agak kencang sedikit motornya. Lalu setelah melewati kuburan, Pak Asuri sekilas melihat ada orang besar sedang merokok di balik jembatan. Tapi beliau tetap tenang sambil komat kamit berdoa. Lalu beliau memencet bel motor tanda permisi. Pak Jirih kaget mendengar suara bel motor saat berjalan di jembatan. Ada apa Thomas? Kok bunyiin bel? Tanya Pak Jirih. Pak Asuri pun menjawab, oh, tadi ada orang lagi jalan di jembatan. Saya bel biar minggir. Pak Jirih kembali menjawab, di mana mas? Dari tadi cuma kita berdua. Jangan angkutin lah mas, gak ada orang lagi tadi di jembatan. Semakin erat dekapan tangannya Pak Jirih, sampai-sampai Pak Asuri jadi risih. Setelah dari jembatan, jalan agak menanjak, sehingga motor melambat dan sampailah di jalan yang di sebelah kanannya ada komplek kuburan Cina tua dan umum. Dan sebelah kiri, jalan hutan pohon jati yang cukup rimbun dan tinggi-tinggi. Di sana hanya ada penerangan lampu neon 10 watt di depan makam. Pak Jirih tiba-tiba semakin mempererat dekapan tangannya ke badan Pak Asuri. Pak Asuri pun bertanya, kenapa kamu ini?
Tolong dilepasin. Aku nggak bisa napas nih. Pak Jiri kembali menjawab. Mas, Mas, apa itu tadi? Ada yang terbang dari pohon jati ke kuburan. Kayak perempuan pakai baju putih, Mas. Ayo dong, dicepetin lagi motornya. Sambil memeluk sekencang-kencangnya dan memejamkan mata. Pak Suri kembali menjawab. Mana? Paling-paling cuma layangan yang putus dan talinya kecantol pohon dan tertiup angin. Sambil berusaha melonggarkan pelukan tangan Pak Jiri. Pak Suri pun tahu kalau ada miskun lagi terbang melintas di depan mereka. Hanya dia berusaha tetap tenang supaya temannya tidak tambah ketakutan. Akhirnya motor pun melewati kuburan Cina tua itu dan meluncur ke daerah yang lumayan banyak rumah penduduk. Cukup membuat Pak Jiri agak tenang, walaupun tetap memeluk Pak Suri. Setelah 5 menit tidak ada kejadian apa-apa. Mereka harus melewati kuburan kembar. Di sini Pak Jiri mulai ketakutan lagi karena dari kejauhan melihat ada orang yang sedang menyapu di sekitar kuburan dan membakar sampah daun-daunan. Pak Jiri pun mengatakan, Mas, ada orang yang nyapu dan membakar sampah di kuburan kembar loh. Ayo Mas ngebut, takut ini aku. Kembali pelukan semakin kenceng ke perut Pak Suri. Pak Suri tahu kalau itu adalah juru makam kembar yang memang punya kebiasaan nyapu dan bersih-bersih makam di malam hari. Karena beliau sering lewat di jalan tersebut. Jadi beliau tidak takut. Tapi karena saking jengkel dengan Pak Jiri yang penakut, sengaja Pak Asuri memperlambat motornya. Semakin mendekati orang sedang menyapu, Pak Jiri malah semakin panik. Karena motor semakin melambat dan mendekati orang tersebut dan akhirnya dia memejamkan matanya karena saking takutnya. Lalu dia mendengar Asuri menyapa orang tersebut. Malam Mbah Bejo, lagi tugas nggih Mbah, kata orang tersebut. Mas Asuri toh? Loh, dari mana kok malam-malam segini di sini? Oh, sama temannya ya? Pak Jiri agak heran dan membuka matanya. Dan ternyata yang dia takutkan adalah benar-benar orang. Setelah itu Pak Asuri menjelaskan biar temannya tahu kalau Mbah Bejo adalah manusia beneran, bukan makhluk gaib. Ternyata beliau usil juga. Pak Jiri menjadi malu dan meminta maaf sama Mbah Bejo karena menganggap Mbah Bejo adalah hantu. Dan setelah dirasa cukup, akhirnya berdua berpamitan menuju ke rumah Pak Asuri. Dicekik oleh genderuwo di kantor. Kantor tempat Pak Asuri ada di sekitar Stadion Sepak Bola Mandala Krida Yogyakarta. Dulunya adalah bekas kebun yang luas dan kalau mendengar penuturan Pak Asuri, dulu karena kebun kosong dan luas pernah menjadi tempat membuang korban-korban pembunuhan. Karena sepi, rimbun dan areanya cukup luas. Jadi adalah hal-hal yang wajar kalau ada penampakan atau kejadian-kejadian yang aneh terjadi di kantor Pak Asuri bekerja. Pak Asuri juga sering mendapat giliran piket jaga kantor. Kata beliau sudah biasa kalau ada suara orang seperti mengetik dari kamar kerja karyawan. Walaupun tidak ada orang yang lembur. Juga pernah beliau tidur-tiduran di halaman depan kantor yang biasanya digunakan untuk upacara. Pak Suri yang iseng-iseng saja tidur-tiduran di sana, katanya sih enak karena lantainya hangat. Mungkin karena tadi pagi sepanjangan hari kena sinar matahari. Saat tidur-tiduran itu, beliau merasa ada yang ikut menemani dia tidur di halaman itu. Tapi beliau tidak merasa terganggu karena memang menyadari kalau halaman itu memang tempat kumpulnya makhluk gaib di kantor beliau. Prinsip beliau adalah kalau tidak mengganggu ya tidak masalah. Selain digunakan untuk aktivitas pekerja kantoran, kantor itu juga digunakan untuk tempat pelatihan. Kalau nggak salah, berkaitan dengan pertanian. Ada salah satu peserta pelatihan yang memiliki kemampuan melihat makhluk gaib. Mengatakan kepada Pak Asuri kalau selain tempatnya adem, juga ternyata banyak yang tinggal di daerah kantor itu. Maksudnya makhluk yang tak kasat mata. Lalu Pak Asuri pura-pura bertanya, di mana saja yang paling banyak dilihat oleh peserta itu?
Ternyata peserta itu menunjukkan di halaman yang biasa digunakan untuk upacara dan satu tempat di kebun samping. Lupa pohonnya apa. Yang melihat seperti banyak arwah-arwah yang belum sempurna dan minta didoakan. Mungkin bekas korban-korban pembunuhan zaman dulu sebelum digunakan sebagai tempat kantor. Pak Suri percaya apa yang dikatakan peserta itu. Karena banyak juga dari tamu lain yang memiliki kemampuan yang pernah berkunjung di kantor itu. Mengatakan hal yang hampir sama. Juga selain dari piket yang jaga, juga dari masyarakat sekitar atau orang yang lewat, terkadang pernah melihat penampakan kereta yang ditarik dengan 2 kuda, atau seperti kereta pada model zaman kerajaan, yang sedang berjalan di halaman sekitar kantor di waktu tengah malam. Nah, ini kejadian yang pernah terjadi dialami oleh keponakan dari teman Pak Suri. Katakanlah Pak Tanu. Pak Jiri bertugas dengan Pak Tanu malam itu. Tapi karena Pak Jiri berhalangan dan tidak ada yang bisa menggantikan, akhirnya Pak Tanu mengajak keponakannya untuk menemaninya. Bukan karena takut, tapi kalau ada temannya kan bisa diajak ngobrol daripada ngomong sama tembok. Dan kebetulan keponakannya juga tidak acara untuk besok paginya. Setelah memeriksa keadaan sekitar kantor dan memastikan semua pintu terkunci dan lampu-lampu dalam ruang kerja dimatikan, berdua lalu kembali ke pos jaga kira-kira pukul 00.30 pagi. Karena dianggap sudah cukup untuk berjaga, maka diputuskanlah untuk beristirahat. Karena di pos jaga hanya ada satu tempat tidur, maka keponakannya memilih untuk tidur di ruang tamu dalam kantor, yang ada tempat duduk panjangnya. Lampu-lampu di ruang tamu pun dinyalakan oleh keponakannya. Kemudian, karena belum mengantuk, si keponakan menyalakan TV yang ada dan menyalakan rokoknya sambil menunggu kantuk datang. Setelah kantuk datang dan rokok sudah habis, lalu TV dimatikan dan merebahkan diri di kursi panjang. Setelah tertidur, tiba-tiba si keponakan merasa sesak napasnya karena seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Saat kesadarannya muncul dan akhirnya membuka matanya dan astaga, di hadapannya ada genderuwo yang sedang mendudukinya dan menatap kepadanya dengan mata indahnya yang merah menyala. Senyuman bibir dan gigi taring yang besar dan kedua tangannya yang besar dan berbulu sedang mencekik lehernya. Sudah dicekik, mau teriak juga susah, napas terengah-engah. Sekarang diberi pemandangan yang menyeramkan seperti itu. Si keponakan sudah berusaha berontak dan mencoba melepaskan diri dari cekikan itu. Pak Tanu kebetulan saat itu belum tidur dan ada panggilan alam, yaitu ke kamar mandi untuk pipis. Lalu segera dia masuk ke ruang tamu karena kamar mandi ada di dalam. Dan saat masuk ke ruang tamu, terkejutlah dia karena melihat badan si keponakan bergerak-gerak dengan liar. Mata terbuka, lidah keluar dari mulutnya. Napas terengah-engah dan kedua tangan seperti hendak melepas sesuatu dari lehernya. Segera Pak Tanu mendekati dan mengguncang tubuh dan menampar muka keponakannya. Alhamdulillah, si keponakannya segera sadar dan bangun dengan tubuh yang berkeringat dan napas yang terengah-engah. Setelah diberi minum air putih oleh Pak Tanu dan agak tenang, baru si keponakan menceritakan apa yang terjadi dan dia alami. Pak Tanu yang mendengar itu pun memaklumi, karena keponakannya baru sekali di sini, dan sebenarnya ini hanya perkenalan dari makhluk gaib di kantor. Tapi karena mungkin keponakannya tidak sopan karena menyetel TV dengan keras, mungkin ada yang terganggu dan tidak suka. Akhirnya Pak Tanu dan keponakannya kembali ke pos jaga. Sang keponakan lebih merasa aman kalau ada Pak Tanu. Ya, pastilah dia trauma dengan kejadian yang baru saja dialami dan selanjutnya mereka beristirahat di pos jaga sampai pagi harinya. Dan sejak saat itu keponakan Pak Tanu tidak mau lagi ikut kalau disuruh nemenin beliau untuk jaga piket. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.